Dia mencium obat-obatan yang sangat menyengat dan dia penasaran, jadi dia ke sana. Sebelum itu dia mendengarkan suara bisikan. Ketika dia sampai ke sana, suara-suara itu hilang. Dan karena gelap dia menyempitkan matanya dan dia melihat sosok kepala perempuan dengan rambut panjang tertawa dan melihat tajam. Dia ketawa. Halo guys, halo semua, selamat datang di channel aku. Kita di sini akan menceritakan kisah horor dari dua rumah sakit yang paling angker di Indonesia. Kalian pasti tahu rumah sakit tersebut, dan kalian juga pasti pernah dengar cerita mistis yang ada di dalamnya. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui kalau misalnya rumah sakit itu adalah tempat orang yang sakit dirawat untuk melakukan penyembuhan, ataupun rumah sakit tersebut menjadi tempat terakhir mereka untuk menjalani kehidupan ini. Nah, setiap rumah sakit itu kan pasti ada kamar mayat yang kita kenal ya kan, dan siapapun orang yang melewatinya itu bakalan takut dan bulu kuduk mereka pasti merinding. Tapi by the way, kalian itu pernah nggak sih melewati rumah sakit yang ada kamar mayatnya? Kalau aku sih, sejauh aku ini ya, sampai detik ini aku tuh pernah sekali ke rumah sakit. Di situ ada ruangnya nggak berlampu. Jadi nggak berlampu, tapi aku nggak tahu kalau itu kamar mayat sih. Makanya itu, apa memang kamar mayat itu nggak ada lampunya, memang gelap atau kayak mana? Kalian komen ya guys di bawah, karena aku sih baru bisa dihitung sih 2 atau 3 kali lewat datang ke rumah sakit, tapi bukan aku yang masuk. Aku cuma mendatangi keluarga sanak saudara yang masuk ke rumah sakit tersebut. Oke, gak berlama-lama, kita akan bahas yaitu Rumah Sakit RSCM. Rumah Sakit RSCM ini diresmikan pada tahun 1919 dan banyak cerita mistis di dalamnya, karena rumah sakit itu pun sudah terkandung sudah lama ya kan. Pasti lama lah guys, 1919 sampai sekarang itu berarti kan udah lama, tapi nggak tahu lah guys. Mungkin kalian sudah pernah dengar, atau dari kalian juga udah pernah dengar. Kalian bisa komen di bawah apa aja ceritanya, biar kita bisa mendiskusikan ini di channel YouTube aku. Oke, pengalaman ini dialami oleh kerabat pasien, dan salah satunya yaitu seorang mahasiswa yang inisialnya kita sebut aja dengan A. Dia mau pulang ke rumahnya, dan di tengah perjalanan dia melihat sekelompok orang di pinggir jalan dan dia menghampiri mereka. Dan rupanya sekelompok orang itu sedang menyelamatin orang yang kecelakaan tersebut. Dan dia juga menyadari kalau misalnya itu temannya. Jadi karena itu temannya, dia pun membantu temannya itu untuk dibawa ke rumah sakit. Dan rumah sakit yang dekat dengan lokasinya yaitu rumah sakit RSCM, yaitu rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang kita kenal di Jakarta Pusat dia adanya. Dan setelah kawannya itu sampai ke rumah sakit tersebut, kawannya itu pun mendapatkan perawatan intensif. Ya, iya sih, perawatan intensif. Dan dia pun masuk juga ke dalam ruangan tersebut. Dan dia juga nggak lupa untuk menelpon orang tua dari kawannya itu, bahwasannya
temannya itu mengalami kecelakaan, tetapi orang tuanya itu tidak dapat datang hari itu juga. Keluarganya itu datangnya besok pagi karena mereka ada di luar kota. Setelah dia menelpon kedua orang tuanya itu, dia pun menelpon kedua orang tuanya untuk memberitahu mungkin kalau misalnya dia tuh nggak pulang, karena dia kan harus menjaga kawannya itu, karena kawannya itu kan nggak ada yang jaga, dan orang tuanya pun mengiyakan dia juga. Ketika dia mengiyakan, dan dia pun datang ke ruang kawannya tersebut. Pada waktu pukul jam setengah 12 itu dia kan nggak bisa tidur. Dia coba-coba untuk tidur pun nggak tidur juga. Jadi dia pengen beli segelas kopi untuk menghilangkan rasa kantuknya, rasa suntuknya. Jadi dia keluarlah, ada seorang perawat yang dateng, yang lewat. Jadi dia tanya, "Kak, kantin di mana ya?" Gitu. Pas ada perawat yang lewat di lowongan itu, jadi dia pun nanya, "Kak, kantin di mana ya?" Tapi dia nggak ngerti apa yang dijelasin oleh perawat itu, karena perawat itu ngomongnya dengan nada yang tidak jelas. Ya gimana sih kalau misalnya guys, kita nanya orang ngomong tapi orang itu nggak jelas gitu apa yang diomonginya gitu. Jadi karena perawat itu ngomongnya nggak jelas ataupun dia nggak ngerti, dia inisiatif untuk mencari sendiri kantin tersebut. Jadi jalanlah dia. Pas di tengah jalan ada lorong yang gelap, tidak ada lampu, gelap, dan dia di situ mencium obat-obat yang sangat menyengat. Dan dia juga mendengar ada suara bisikan orang yang sedang berbisik gitu. Jadi dia penasaran, dia datanglah ke lorong itu. Datang dia ke lorong itu dengan tanpa cahaya sedikit pun, dia lewat. Dan ketika dia sampai ke sana, suara yang dia dengar tadi hilang lenyap karena lorong itu menjadi sepi. Pas dia ke sana, karena hilang suaranya tadi, dia menuju ke satu titik, yaitu sudut. Dan sudut itu ada meja, dan di atas meja tersebut ada kepala perempuan dengan rambut yang panjang, sedang melihatnya dengan tatapan yang tajam dengan suara tertawa. Bisa kita bayangkan guys, di suatu ruangan yang gelap, lorong rumah sakit yang kita kenal dengan angker, pasti ada setannya. Dia jumpa dengan makhluk yang seperti itu, tapi dia tidak pingsan di situ guys, karena di situ gelap. Dia kan memicikkan matanya itu dikecilin gitu loh, kemana tatapan kita yang tajam gitu. Melihatlah dia dengan jelas. Ketika dia melihat dengan jelas makhluk tersebut, dia pun lari. Kok kita kan pasti pingsan kan guys? Iya, sebagian orang pasti ada yang lari, tapi sebagian besar orang pasti pingsan di tempat kalau dia melihat suatu makhluk yang seperti itu. Ketika dia tertawa, dia pun langsung bergegas lari, dan sampai di depan lorong itu dia tersandung guys. Dia tersandung, jatuh ke bawah. Pas itu dia mencari apa sih yang buat dia tersandung, kenapa dia bisa tersandung. Dan ketika dia melihat apa yang membuat dia tersandung, dia begitu kaget. Karena orang yang membuat dia tersandung itu, karena benda yang membuat dia tersandung itu yaitu badan orang yang tidak mempunyai kaki dan tidak mempunyai tangan.
Dia melihat dia dan dia langsung lari terbirit-birit sampai dia menabrak satpam itu. Ketika dia melihat menabrak satpam itu dong kaget dong. Kok mukanya pucat, badannya gemeteran, semua gemeteran, dan tanpa basa-basi satpam itu pun membawa dia ke pos satpam untuk menenangkannya. Dikasihlah dia air putih untuk diberikannya minum biar si A ini tenang. Pas dia udah tenang dan dia ditanyalah kenapa kamu gemetaran, ada apa, dan ceritakanlah semuanya. Dan alangkah terkejutnya dia ketika satpam itu mengiyakan semua apa yang dia katakan dan apa yang dia alami itu. Dan satpam itu pun juga bilang kalau misalnya di sana memang sering ada penampakan yang berpostur seperti itu, menyerupai tubuh-tubuh manusia. Wah, itu serem banget guys. Bisa kita bayangkan gimana kalau kita ada di posisi dia. Ini kejadian nyata loh guys, real. Aku nggak bisa ngebayangin kayak mana posisi kalau ada kayak gitu. Serem banget. Oke, next kita ada rumah sakit yang nomor 2. Yang kedua yaitu rumah sakit Dharma Medika Tulungagung. Di sini kisah ini dialami oleh seorang pasien yang berumur 55 tahun. Kita sebut aja dia dengan inisial B. Dia mengalami penyakit atau menderita penyakit yang berat, dan rumah sakit juga menyuruh keluarganya untuk mengikhlaskan karena si B ini sudah tidak akan hidup dengan lama, tidak bisa hidup lebih lama lagi. Dan karena keluarganya itu pengen agar si B ini sembuh, mereka sampai menyewa kamar VIP agar mendapatkan perawatan yang intensif dan bisa menyembuhkannya. Tapi dengan peringatan yang sama, dokter itu selalu memberitahu harus ikhlas setiap dia periksa si B ini. Jadi si B ini diperiksa lah pagi, siang, sore, malam, tiada henti dia diperiksa sampai, karena kan dokter itu kalau misalnya datang kan selalu sama perawat, dan waktu jamnya itu malam itu jam 7. Jadi kan waktu datanglah perawat sama dokter itu jam 7, dia mengatakan kalau kondisinya makin memburuk, dan dia bilang sama keluarganya untuk selalu mengikhlaskan dia. Tapi keluarganya tetap tidak mau, dan dia akan berusaha sekuat mungkin. Jadi waktu ketika menunjukkan pukul 2 malam, ada seorang perawat yang datang untuk memeriksakan si B itu. Jadi ketika hari ke-7 setelah pasien B itu masuk ke rumah sakit, dia sembuh, dan dokter sama perawat itu kaget, loh kok bisa sembuh, padahal sebelumnya pas mereka cek itu kondisinya tuh sangat buruk, tidak ada kemajuan sama sekali. Dan tiba-tiba si B ini bilang, suster, yang datang jam 2 malam itu mana ya, saya ingin berterima kasih, katanya kayak gitu. Dan alangkah terkejutnya mereka, apa yang diomongin itu, karena tidak ada perawat yang datang pada jam segitu. Jadi mereka nanya berapa umurnya itu tidak muda, sekitar sebaya sama aku, dia bilang gitu.
Dan mereka terkejut lagi karena perawat yang ada di situ itu masih muda-muda, tidak ada yang sudah tua. Dan dia pun terkejut juga, jadi siapa yang datang, katanya kayak gitu. Jadi waktu dia tanya, dia bilang, si B itu bilang, perawat itu datangnya dari arah selatan, dia bilang kayak gitu. Padahal selatan itu tidak ada ruang perawat, yang ada ruang kamar mayat. Dan mereka pun semua merinding di situ. Jadi siapa yang datang ke situ dan membuat si B itu sembuh? Di satu sisi sih menakutkan ya, tapi di sisi lain itu bagus karena dokter yang bilang nyawanya itu atau hidupnya tidak lama lagi itu bisa sembuh, pulih, sehat, bugar terus. Tapi dengan cerita yang singkat ini kita cukup mengerikan ya, cukup membuat kita serem dengan ceritanya, karena walaupun singkat tapi ya bukan suster, bukan manusia yang periksa dia terakhir kalinya, tapi makhluk yang tidak ada di dunia ini, tapi dia yang bisa membuat kesembuhannya. Beruntung sekali. Oke, itulah cerita kita kisah horor yang rumah sakit yang ada di Indonesia. Kalau kalian setuju, tolong like, comment, dan subscribe channel ini. Bantu aku untuk membangun di channel ini karena channel ini baru. Dan komen di bawah. See you next video. Bye bye.